Kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan bagi setiap kami telinga untuk mendengar. Karena itu ajar kami hanya untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara yang lain ya Tuhan. Tuhan telah memberikan hati kepada kami untuk merasa dan memiliki kepekaan. Karena itu Tuhan berkati hati kami untuk boleh diisi oleh firman Tuhan dan bukan yang lain. Berkati waktu-waktu kami merenungkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini, kiranya Tuhan yang akan pimpin, pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Bagaimana jiwanya, masih ada di sini atau sudah mulai berpikir untuk kemana-kemana karena liburan sudah sebentar lagi ya Bapak Ibu. Mungkin setiap kita ada yang sudah berencana mau liburan atau juga ada yang tetap stay ya, tetap stay. Saya lihat data katanya kali ini kan lebaran yang rayain orang muslim ya, tapi kadang-kadang kita juga yang suka ikutan liburan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat hari ini dalam satu tema yang akan kita renungkan, anak-anak guru dari Ambisi Dunia Menuju Hati yang Melayani. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama saya akan mengajak kita untuk baca di dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-17. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Markus pasal 3 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang diberinya nama Boanerges, artinya anak-anak guru. Kita lanjut ke bagian berikutnya di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Injil Matius pasal 4 ayat 21 hingga 22 berbunyi demikian. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 hingga 45 kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-35, Bapak Ibu ayat yang ke-36, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-45. Markus 10 ayat 35 hingga 45 bunyinya demikian. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, pada tahun 1960-an di dalam dunia pendidikan ini cukup lama ya, tahun 1960-an, ada dua peneliti di dalam dunia pendidikan melakukan sebuah eksperimen di sebuah sekolah dasar. Ya. Kemudian akhirnya penelitian ini dapat dikenal dengan istilah sebagai berikut: Pygmalion Effect. Ya. Pygmalion Effect Study. Penelitian ini dilakukan oleh Robert Rosenthal dan Lenore Jacobson. Jadi kedua peneliti ini, mereka datang ke sebuah sekolah dasar dan berkata kepada guru-guru yang ada di tempat tersebut. Mereka berkata demikian, Bapak Ibu. Kami telah melakukan sebuah tes khusus untuk mengetahui mana murid-murid yang memiliki potensi intelektual luar biasa. Sekali lagi, kami sudah punya riset khusus. Kami tahu mana murid-murid yang punya potensi intelektual luar biasa. Para guru akhirnya diberitahu dan diberikan sebuah list bahwa ini adalah daftar murid-murid yang nama-namanya dikatakan ini adalah anak-anak yang akan berkembang dengan pesat di dalam waktu yang dekat. Tapi ada satu fakta yang tidak diketahui oleh para guru-guru, Bapak Ibu. Ternyata nama-nama yang diberikan itu adalah nama anak-anak yang diambil dengan random, Bapak Ibu. Secara acak. Dan anak-anak ini bukanlah anak-anak yang dikatakan punya potensi besar. Mereka anak-anak yang pada umumnya biasa aja. Bukan anak-anak yang dikatakan sebagai spesial. Anak-anak ini tidak berbeda dengan murid-murid yang lain, Bapak Ibu. Namun ternyata sesuatu yang mengejutkan terjadi. Apa itu, Bapak Ibu? Setelah 1 tahun, murid-murid ini, daftar murid-murid ini, yang dilabel sebagai anak-anak punya potensi tinggi, benar-benar menunjukkan tingkat prestasi yang besar, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena ternyata tanpa sadar, para guru-guru itu mulai melakukan berbagai macam hal kepada anak-anak yang dinilai punya potensi lebih besar. Contoh demikian. Guru-guru itu akan memberi mereka lebih banyak perhatian kepada anak-anak yang sudah dikatakan punya potensi lebih besar. Kemudian guru-guru ini akan lebih bersabar terhadap semua kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Bahkan guru-guru akan lebih banyak memberikan dorongan kepada anak-anak yang sudah dilabel punya potensi besar, Bapak Ibu. Ternyata label ini memperlakukan cara perlakuan guru-guru ini berbeda, ya. Label yang diberikan ini mengubah perilaku atau bahkan mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya perlakuan itu membentuk masa depan mereka. Mereka benar-benar mencapai sebuah prestasi yang besar sebagai seorang siswa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya realita memberikan label ini bukan hal baru sebenarnya. Kita pun sebenarnya suka sekali melakukan labeling di dalam kehidupan kita. Kita mau bilang enggak, tetap juga kita suka melabel orang-orang. Kadang-kadang kita suka melabel siapa? Istri kita. Kita suka melabel suami kita. Istri mulai label suami, bilang nggak peka ya, kamu suami udah bertahun-tahun nggak bisa tahu apa yang aku inginkan gitu kan. Aku lagi sedih, ditanya kamu kenapa sih? Ih dasar nggak peka. Suami tidak peka. Terus suami juga label istrinya bertahun-tahun ya, jadi istri tapi tetap aja ya bawel ya. Nggak pernah bisa diam, nggak pernah bisa dibilangin. Kita label,
Kita juga bisa label anak-anak kita. Kita bisa label keluarga kita, teman-teman kita, atau bahkan setiap orang-orang yang sudah kita temui, kita bisa label. Setiap orang kita temui kita bisa label. Banyak sekali label-label yang bisa kita berikan. Mulai, oh orang ini pemarah, yang ini pemalu, ini tukang galau, ini nggak tahu malu gitu. Dan banyak lagi Bapak Ibu yang suka sekali kita berikan kepada orang lain Bapak Ibu. Ketika kita memberikan label tersebut, seakan-akan kita tuh sedang bertindak bahwa kita tuh berhak melakukan hal itu. Kita seakan-akan sedang bertindak bahwa kita juga berhak menentukan mereka itu siapa, identitas mereka itu seperti apa. Tapi dari eksperimen yang tadi, justru memperlihatkan bahwa labeling itu sangat bias sekali, sangat bias. Apalagi kondisi kita sebagai seorang manusia yang berdosa, bagaimanakah mungkin kita bisa memberikan sebuah penilaian, labeling kepada orang lain secara objektif dan benar. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Tapi pada kenyataannya labeling ini tidak bisa kita hindarkan kadang-kadang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca beberapa bagian firman Tuhan yang tadi, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus terlihat seperti memberikan labeling kepada kedua muridnya. Bahkan kalau bisa dikatakan calon muridnya. Dia kan baru memanggil kedua muridnya tersebut, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kedua orang ini dikatakan sebagai Boanerges atau anak-anak guru. Waktu kita dengar anak-anak guru, konotasinya jangan ke teacher ya, tapi guru pakai H ya. Guru ini lebih ditunjukkan kepada thunder, kepada gemuruh, kepada bunyi yang luar biasa itu kalau udah mau badai, udah mau hujan. Nah, guru itu yang seperti itu. Namun kenapa kalau kita lihat Yesus tuh baru ketemu mereka, Yesus baru lihat mereka lagi beresin jala. Kemudian Yesus bilang, Yakobus dan Yohanes mereka adalah anak-anak guru. Nah ini berbeda sekali dengan kita yang melabel. Karena ketika Yesus berkata demikian Bapak Ibu, sebenarnya Yesus tuh ingin menunjukkan bahwa siapa dia? Dia tuh Tuhan. Dia tuh tahu seseorang. Dia tahu siapa orang itu, siapa yang akan melayani bersama-sama dengan dia, karakteristiknya seperti apa, isi hatinya seperti apa, Yesus tahu. Bahkan gak perlu bikin formulir untuk tes psikologi, Yesus tahu orang itu seperti apa. Jadi ketika Yesus bilang, Yakobus dan Yohanes, mereka berdua ini adalah anak-anak guru, dia sedang menunjukkan ketuhanannya dia, dan kemudian dibilang, mereka adalah anak-anak guru. Karena Yesus kenal siapa kedua orang ini. Bapak Ibu pernah temukan gak di dalam Alkitab selain bagian yang kita baca tadi yang menyebutkan tentang Boanerges atau anak-anak guru? Pernah dilihat di dalam perjanjian lama, oh ini kumpulan anak-anak guru. Hampir-hampir gak pernah. Dan memang gak ada Bapak Ibu. Istilah ini memang dicetuskan oleh Yesus itu sendiri. Enggak ada sama sekali dalam perjanjian lama yang menunjukkan ada kumpulan orang-orang guru ya. Boanerges ini atau anak-anak guru ini sebenarnya translate daripada bahasa Aram. Yang kira-kira berarti itu adalah sons of thunder. Lebih kepada thundernya. Dan bahkan dalam perjanjian lama kita hanya bisa menemukan istilah guru atau thunder itu yang sering dikaitkan malahan dengan keberadaan Tuhan. Guru ini selalu dikaitkan dengan adanya keberadaan Tuhan. Contoh, ketika Tuhan akan berjumpa, akan berinteraksi dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Dikatakan pada waktu itu ada suara yang kencang sekali yang menggelegar seperti suara guru yang begitu luar biasa.
Guru ini juga dikaitkan dengan Tuhan karena ingin menunjukkan bahwa Allah tuh begitu luar biasa. Seakan-akan Alkitab ingin menggambarkan Allah tuh begitu hebat. Nggak bisa tertandingi, kemahakuasaan dan kekuatannya itu nggak bisa tertandingi. Seakan-akan punya energi yang besar sekali dan menggelegar. Seakan-akan nggak bisa dibendung kekuatan daripada Tuhan. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lihat tentang guru. Dan satu-satu penjelasan tentang guru itu sendiri. Jadi belum pernah ada orang-orang yang dikatakan sebagai anak-anak guru. Nah, menarik sekali jika demikian ketika Yesus mengenalkan Yakobus dan Yohanes. Dikenalkan sebagai the sons of thunder, anak-anak guru. Berarti apa maksudnya ketika Yesus berkata demikian? Yesus sebenarnya sedang mengatakan bahwa kedua orang ini memiliki sesuatu di dalam kehidupan mereka yang diidentifikasikan sebagai guru. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki semangat yang berapi-api, kekuatan yang besar, keberanian yang tinggi, Bapak Ibu. Kedua orang ini bukan orang penakut. Kalau ditantang, mereka balas tantang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan kedua orang ini, debat, pasti kalah Bapak Ibu. Karena mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam pendirian mereka sendiri. Namun, kedua orang ini dengan energi yang besar, ternyata mereka juga adalah orang yang temperamental. Orang-orang yang temperamental dan emosi yang cepat tersulut atau cepat menyala Bapak Ibu. Itu adalah kelemahan daripada kedua orang ini. Nah, di dalam hal positif, berarti kedua orang ini dapat mengerjakan sesuatu hal dengan energi yang begitu besar, tanpa sebuah ketakutan, dengan sebuah keberanian, dan pekerjaan itu pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Karena mereka punya kekuatan yang besar di situ, semangat yang berapi-api di situ. Namun, di sisi satunya, kedua orang ini bisa menjadi golongan orang keras kepala, Bapak Ibu. Kedua orang yang tidak bisa diatur, kekeh dalam pendiriannya sendiri, berani bisa menantang orang, dan mereka tidak takut kepada siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan, itu seperti Tuhan menunjukkan waktu mereka udah jadi murid Yesus sekalipun, Alkitab tuh menunjukkan bahwa temperamental mereka tuh nggak hilang. Contoh begini, suatu kali ada satu peristiwa, ya, waktu peristiwa Yesus pergi ke satu tempat, Yesus di situ ditolak, ya, Yesus itu ditolak, dihina, Yesusnya biasa aja, Tuhan Yesus biasa aja, tapi tiba-tiba kedua orang ini emosinya langsung tersulut dan mereka berkata begini kepada Yesus, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mereka yang panas hati Bapak Ibu, mereka yang temperamen, mereka bahkan seakan-akan bertindak bahwa mereka tuh punya kuasa karena ikut Yesus, mereka bisa minta api dari langit bakar setiap orang-orang yang menghina Yesus. Yesusnya tidak demikian. Nah Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, kira-kira nih Bapak Ibu, waktu Yesus udah lihat Yakobus dan Yohanes, dia bisa tahu nih orang-orang ini seperti ini. Emosinya meledak-ledak, punya energi yang besar, bahkan dikatakan sebagai anak-anak guru. Kalau Bapak Ibu ada di posisi Yesus, tanpa harus lihat CV, tanpa harus dengar rekomendasi dari orang lain, kira-kira nih Bapak Ibu, mau nggak rekrut Yohanes sama Yakobus? Mau nggak? Nah, ragu-ragu ini ya. Mau nggak rekrut orang-orang seperti Yakobus dan Yohanes? Mungkin sebagian besar daripada kita akan berkata, aduh jangan deh, ya. Meskipun mereka itu tahan banting ya, tahan banting berapi-api, tapi aduh jangan. Nanti
Kalau bersama dengan mereka setiap hari yang akan terjadi adalah kacau balau, berantem melulu, ya temperamental melulu, masalah di mana-mana. Jangan. Tapi menariknya Bapak Ibu, Yesus ketika dia sudah tahu semuanya itu, apa yang dia lakukan? Justru Yesus panggil mereka jadi murid-murid Yesus. John Calvin menulis dalam Institute of the Christian Religion, dia tulis begini, Allah itu tidak memilih kita karena ia melihat sesuatu. Jadi waktu Allah pilih saya, pilih Bapak Ibu, dia tidak melihat sesuatu yang baik dalam diri kita. Dan perkataan ini tepat. Apa sih yang baik dalam diri kita yang kita bisa banggakan kepada Allah? Tuhan, baik nih, pilih jadi umat. Tuhan, punya kapabilitas, pilih jadi hamba Tuhan. Tuhan, pilih saya naik jadi orang Kristen yang mewakili pemerintahan. Jadi orang Kristen yang ada di sini, orang Kristen yang ada di sini. Baik Tuhan. Tuhan gak lihat semuanya itu yang baik dalam diri kita. Tetapi justru ia memilih kita supaya ia menjadikan kita baik Bapak Ibu. Artinya pemilihan Allah bukanlah sebuah respon terhadap kelayakan manusia. No. Justru pemilihan itu adalah sumber daripada transformasi seorang manusia itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yakobus dan Yohanes tidak dipilih karena mereka yang paling stabil secara emosional. Ya, dan memang gak stabil. Mereka dipilih karena anugerah Allah yang berdaulat kepada mereka. Hanya karena anugerah Allah. Bapak Ibu dalam menurunkan tema ini, saya ingin mengajak kita untuk bertanya seperti ini. Kira-kira nih, Yakobus dan Yohanes, kalau mereka tidak ikut Yesus, pernah bertanya seperti ini enggak? Kalau mereka berdua nih, gak ikut Yesus, jadi apa Bapak Ibu kira-kira? Jadi apa? Pengangguran? Jadi apa? Ya tetap manusia sih sebenarnya. Nah, mereka dikatakan sebagai anak-anak Zebedeus. Di dalam Matius yang tadi kita baca, juga Markus yang kita baca tadi, mereka diperkenalkan sebagai anak Zebedeus. Zebedeus kerjanya apa? Astaga, baru berapa menit lalu bacanya Bapak Ibu. Ya, jadi waktu Yesus panggil mereka, mereka sedang apa dengan ayah mereka? Sedang merapikan jala. Berarti pekerjaannya adalah, pekerjaannya adalah nelayan Bapak Ibu. Seringkali dalam otak kita, saya juga nggak tahu kenapa, tersetting bahwa kalau pekerjaan sebagai seorang nelayan itu berarti ekonominya sulit. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Ketika mereka sedang membereskan, memperbaiki jala, mereka sebagai seorang nelayan, Alkitab nggak pernah jelasin secara spesifik nelayan sudah pasti miskin. Nelayan sudah pasti sulit ekonominya. Nggak pernah Bapak Ibu. Justru Alkitab menjelaskan orang yang menjadi nelayan, tipikal dan karakternya itu seperti apa. Ya contoh mereka berdua, ini memang tipikal orang-orang yang menjadi nelayan. Keras, punya energi besar, temperamental, kasar, dan seterusnya. Lebih ke situ, bukan lebih kepada standar ekonomi. Jadi kenapa kita berpikir bahwa kalau nelayan itu kurang duitnya? Justru menariknya ayah mereka ini memiliki seorang upahan untuk membantu mereka. Yang berarti bisnisnya lumayan loh. Bisnisnya ini cuan Bapak Ibu ya. Ekonominya stabil. Jadi kalau mereka tidak mengikuti Yesus, para penafsir mengatakan kemungkinan besar yang akan mereka lakukan adalah mewarisi atau meneruskan usaha keluarga. Jadi juragan ikan di Danau Galilea, ya kan? Jadi juragan ikan di Danau Galilea hidup sebagai pengusaha lokal yang mapan. Tinggal terusin ya. Ini bukan perintis tapi pewaris ya, dikatakan seperti itu. Pewaris mereka ini.
Mereka tinggal terusin aja, hidup bisa mapan, bisa enak, bisa lebih berkembang. Ya mungkin kalau udah ada modernisasi mereka bisa jualan ikannya di online Bapak Ibu. Mereka bisa berkembang seperti itu. Mereka akan meneruskan usaha keluarga mereka. Nah, selain meneruskan usaha keluarga, penafsir Alkitab mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu menunjukkan mereka tuh punya keinginan yang kuat untuk memperoleh suatu posisi atau menjadi seseorang yang berpengaruh. Contoh yang paling jelas tadi itu ada di Markus 10 ayat ke-37. Mereka bilang, Tuhan perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu. Satu sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Jadi mereka adalah orang-orang yang sama-sama punya obsesi untuk punya kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh. Karena waktu mereka ngomong seperti ini, mereka udah lihat Yesus sebagai sosok yang super power. Nanti one day Yesus jadi raja, gua sebelah kiri nih ya. Yohanes gua sebelah kiri pokoknya. Yakobus dan Yakobus sebelah kanan gitu ya. Yohanes sebelah kanan, nggak boleh ditukar-tukar. Udah tahu yang penting punya posisi. Bapak Ibu, permintaan ini menunjukkan bahwa mereka punya ambisi kepemimpinan. Mereka punya keinginan untuk status, dorongan untuk berada di dalam posisi yang penting. Dan kedua orang ini sama-sama orang yang punya kapabilitas untuk mencapai semua ini. Jadi kalau mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus, mereka tidak pernah menjadi murid Yesus, semua energi mereka sebagai seorang bernajas atau anak-anak guru itu akan digunakan untuk membangun kekuatan ekonomi keluarga, mengejar pengaruh sosial atau terlibat dalam konflik politik zaman itu. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, dipanggil oleh Yesus, energi yang sama itu diubah menjadi pelayanan bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita lihat perubahan dari kedua orang ini drastis bukan? Drastisnya itu maksudnya mereka itu orang-orang yang punya kapasitas untuk semua yang tadi saya sebutkan. Namun sekarang mereka jadi seorang rasul, seorang murid Yesus. Dari nelayan berubah jadi pelayan. Dari seorang yang bisa jadi pemimpin sekarang jadi murid. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya begini. Apakah berarti hari ini, jadi kalau Bapak Ibu tidak jadi rasul, tidak jadi hamba Tuhan, berarti duniawi Bapak Ibu. Apakah berarti kalau kita tidak menjadi seperti mereka, atau seperti hamba Tuhan yang lain, kita lebih memilih bekerja, kita lebih memilih mencapai status ekonomi, bekerja buat keluarga, cari duit, Bapak Ibu duniawi. Jadi kalau bukan hamba Tuhan sama dengan duniawi. Kalau benar, habis ini pulang, isi formulir masuk saat ya. Di bawah nanti saya kasih step by stepnya juga. Semuanya masuk sekolah teologi setelah ini. Ya jangan kabur, pokoknya semuanya harus jadi hamba Tuhan, kalau enggak semuanya duniawi Bapak Ibu. Kita pasti akan bilang bahwa hal tersebut tidak benar, ya. Tapi kalau ada yang terpanggil jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu, Agustino Vipo menjelaskan dua realitas ini dalam sebuah bukunya yaitu The City of God. Di dalam buku ini dia menganalogikan dua hal yang tadi, duniawi dan non duniawi. Di dalam bentuk-bentuk kota. Ya. Ada dua kota yang dia buat analoginya. Yang pertama itu City of God. Dia katakan dalam City of God ini adalah komunitas atau orang-orang yang berpusat kepada Allah. Jadi apapun yang mereka lakukan, fokusnya itu berpusat kepada Allah. Bukan kepada diri mereka sendiri. Namun ada satu kota yang lain, dikatakan the City of Man. Orang-orang yang berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada Allah Bapak Ibu. Jadi apapun yang mereka lakukan itu lebih kepada
menyenangkan kehidupan mereka sendiri, bukan kepada Tuhan. Dan Agustin of Hippo menjelaskan begini, kedua kota ini di dalam sejarah manusia akan selalu hidup berdampingan. Tapi one day, di akhirnya, di endingnya, keduanya ini memiliki tujuan akhir yang berbeda. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Agustin itu tidak sedang memention profesi, Bapak Ibu. Dia tidak sedang katakan city of God, orang-orang yang berprofesi untuk Allah. Tapi orang-orang yang berpusat kepada Allah. Jadi sekarang permasalahannya bukan kepada apa profesi kita, tetapi apa pusat kehidupan kita. Sekarang apapun yang kita lakukan, pusatnya di mana? Untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk Allah? Bapak Ibu juga percuma kalau jadi hamba Tuhan pusatnya kepada diri sendiri. Itu bukan orang-orang yang berpusat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya kita adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, hal duniawi, non-duniawi, rohani, bukan soal apa pekerjaan kita, apa profesi kita. Bukan didikotomi sebesar itu, tetapi seharusnya kita sebagai orang percaya, semua apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, pusatnya itu harus kepada Tuhan. Kalau saya jadi orang hamba Tuhan, saya harus pusatnya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kalau saya jadi pekerja, saya jadi pengusaha, saya harus melakukan sebaik mungkin, bukan hanya semata-mata saya jadi orang kaya, tapi pusatnya itu kepada Tuhan. Kalau saya jadi orang-orang yang menempuh dalam dunia pendidikan, itu bukan saya lakukan karena hobi saya, bukan karena apa yang saya inginkan, tapi pusatnya itu harus kepada Tuhan. Bahkan sekalipun saya menjadi seorang ibu rumah tangga, harus berpusat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin kita harus berhenti di sini dan kita berefleksi untuk bertanya, yang saya lakukan setiap hari pusatnya kepada Tuhan atau bukan? Karena kalau bukan Bapak Ibu, percuma apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, apakah pusat di dalam kehidupan today, hari ini? Apa yang menjadi pusat dalam semua hal yang kita lakukan? Bapak Ibu, dari kisah Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes, hal yang paling spektakuler yang ditunjukkan di dalam Injil bukan memperlihatkan skill dan kemampuan mereka. Oh, dulu mereka jago nih, lempar jala, tangkap ikan. Dulu mereka berani sekali. Sekarang semua itu dipakai skillnya untuk melayani Tuhan. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi Injil justru memperlihatkan bukan skill mereka yang dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi menariknya dalam Injil justru menunjukkan bahwa anugerah Tuhan yang memanggil itu malahan mentransformasi mereka. Yang lebih ditekankan adalah hal tersebut. Baik Yohanes maupun Yakobus, Injil memperlihatkan ketika mereka bertemu dengan anugerah itu, ketika mereka meresponi Injil itu, panggilan daripada Yesus itu, bukan semata-mata hanya energi, kemampuan, skill, soft skill yang dipakai untuk melayani Tuhan, tapi justru Injil menekankan kedua orang ini ditransformasi, Bapak Ibu. Anugerah itu mentransformasi mereka. Yakobus yang dulunya sering mendapatkan kedudukan, tapi ketika anugerah daripada Kristus menyapa dia, memanggil dia, mentransformasi dia, dia menjadi seorang yang mati martir bagi Yesus. Demikian pula dengan Yohanes. Yohanes yang dikatakan bahwa adalah seseorang yang emosinya juga meledak-ledak, justru sekarang menjadi seorang rasul.
Bahkan Injil itu menekankan, firman Tuhan itu menekankan, Yohanes orang yang meledak-ledak sekarang menjadi orang yang penuh dengan kasih. Identitas sebagai rasul kasih itu ada di Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah sebuah bukti nyata bahwa hanya anugerah Tuhan yang dapat merubah manusia. Hanya anugerah Tuhan yang dapat mengubahkan seseorang. Baik itu seorang yang dipandang sebelah mata, seorang yang sombong, seorang yang tidak berpendidikan, seorang yang emosional, seorang yang hina, seorang yang paling berdosa seperti saya dan saudara saat ini. Tapi anugerah Tuhan itu dapat mentransformasi saya dan saudara. Transformasi melalui anugerah Allah itu nyata di dalam karya Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Namun, apakah kayu salib ini menjadi sesuatu yang biasa saja buat kita hari ini? Tapi apakah kayu salib ini sungguh hidup dalam kehidupanmu? Apakah karya salib ini mengubahkan engkau, mengubah saya, mengubah setiap kita, ditransformasi menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Bapak Ibu, pada abad ke-18 ada seorang pria Inggris, ya. Mungkin Bapak Ibu sangat mengenal orang ini. Namanya adalah John Newton. Pada masa mudanya, John Newton ini sangat jauh sekali dia katakan sebagai orang Kristen yang baik. Yang dia lakukan adalah dia menjadi seorang pelaut yang kasar, Bapak Ibu. Dia sering mabuk-mabukan, bahkan dia sering mengejek iman Kristen, Bapak Ibu. Dia sering ngejek iman Kristen. Kehidupannya jauh daripada kata kekristenan. Suatu kali dia bekerja di dalam sebuah kapal perdagangan budak. Ya, di kapal itu membawa orang-orang Afrika yang akan dijual sebagai budak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kapal itu bahkan rekan-rekannya mengidentifikasi John Newton sebagai satu-satunya orang yang paling keras dan paling kasar di kapal tersebut. Namun ternyata di kapal itu merupakan satu titik balik daripada kehidupan John Newton, Bapak Ibu. Di suatu malam ketika kapal itu sedang berlayar, kapal itu dihantam oleh badai yang begitu besar sekali. Semua orang mengalami ketakutan yang luar biasa, termasuk John Newton. Di dalam ketakutannya itu, dia mulai berteriak kepada Tuhan, Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Have mercy, Lord. Waktu dia ngomong have mercy, dia terdiam dan berpikir, what kind of mercy? Belas kasihan yang seperti apa? Dia terdiam karena selama ini dia mengejek iman Kristen. Tapi ternyata itu merupakan titik balik daripada seorang John Newton. Bapak Ibu, peristiwa itu tidak langsung mengubahnya menjadi seorang yang suci. Tidak, Bapak Ibu. Tapi perlahan-lahan Tuhan mulai mengubah hatinya. Beberapa tahun kemudian dari peristiwa itu, Newton meninggalkan perdagangan budak. Ia bertobat secara mendalam dan akhirnya ia menjadi pelayan Kristus. Newton kemudian menulis sebuah lagu yang sangat terkenal. Bapak Ibu ada yang tahu? Amazing Grace. Amazing Grace, Bapak Ibu. Lagu itu dimulai dengan kata-kata Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Di dalam lagu ini, Newton tidak pernah lupa siapa dirinya. Di dalam lagu ini, dia menunjukkan bahwa anugerah yang luar biasa itu telah menyelamatkan a wretch like me. Orang yang gak layak,
orang yang gak pantas Bapak Ibu, orang yang paling berdosa. Tapi anugerah itu telah menyelamatkan dia dan mengubahkan dia. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak kisah yang menunjukkan anugerah Tuhan yang mentransformasi umatnya. Banyak sekali Bapak Ibu. Dari Alkitab, di luar Alkitab seperti John Newton. Ini menunjukkan bahwa anugerah itu tidak pernah gagal. Anugerah itu tidak pernah tidak efektif bekerja kepada umatnya. Yang perlu kita lakukan dan kita renungkan hari ini, kita introspeksi diri kita, apakah saya itu sudah ditransformasi oleh anugerah itu? Karena anugerah itu gak bekerja setengah-setengah Bapak Ibu. Gak bekerja dengan gagal. Jikalau kita sudah berkata kita sudah hidup di dalam anugerah itu. Sekarang, apakah kita sudah memberikan diri kita, keseluruhan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Bapak Ibu, seringkali kita berkata soal dipakai oleh Tuhan itu adalah seseorang yang menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi bukankah setiap kita ya memang hamba Tuhan Bapak Ibu? Ya bukan? Kalau bukan hamba Tuhan, Bapak Ibu hamba siapa? Kita semua adalah hamba Tuhan Bapak Ibu. Kita masing-masing kita, apakah kita sudah menyerahkan diri kita? Tuhan, bentuk saya. Saya punya keunikan seperti ini. Saya orangnya seperti ini ya Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa pakai keunikan dalam kehidupan saya ini untuk melayani Tuhan. Tuhan, saya profesinya ini. Tuhan boleh gak pakai saya melayani Tuhan dalam profesi saya? Atau bahkan Bapak Ibu, Tuhan, saya punya kelemahan ini Tuhan. Saya gak bisa lepas dari kelemahan ini. Tuhan, bagaimana caranya kelemahan ini saya bisa pakai untuk melayani Tuhan? Masing-masing kita mungkin akan tetap dalam panggilan kita masing-masing. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, setiap panggilan itu pusatnya Tuhan atau diri sendiri Bapak Ibu. Jikalau kita sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus dan anugerahnya yang mentransformasi kita, kita perlu berdoa minta Tuhan berbelas kasihan kepada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan dapat mengubah seseorang yang keras, seseorang yang menjadi orang yang berdagang budak, orang yang kasar, menjadi seorang pengkhotbah Injil. Jika Tuhan bisa mengubah dua anak guru menjadi pilar buat gereja, maka hari ini tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dapat dipulihkan oleh anugerah Kristus Bapak Ibu. Anugerah itu kata John Owen, the grace that saves us is the grace that transforms us. Anugerah itu yang akan menuntun kita dan membentuk kita menjadi seorang ciptaan yang baru. Itu artinya kita akan sungguh-sungguh mengalami transformasi dan perubahan itu Bapak Ibu. Namun hari ini, pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu sudah ditransformasi belum? Saya udah ditransformasi belum? Karena yang tahu betul itu Tuhan dan Bapak Ibu. Seperti Tuhan bisa melihat Yakobus dan Yohanes, Tuhan juga bisa melihat siapa Bapak Ibu, siapa saya, siapa kita hari ini. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan anugerah itu, semua kita, bahkan dalam kelemahan kita, akan Tuhan transformasi menjadi ciptaan yang baru. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan, Tuhanlah yang mengenal kami. Siapa kami? Apa yang kami lakukan? Isi hati kami yang paling dalam, Tuhan tahu. Karena itu hari ini Tuhan,
Kalau Tuhan bisa mengubah Yakobus dan Yohanes. Kalau Tuhan bisa mengubah Newton. Kalau Tuhan bisa mengubah banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau anugerah itu bekerja efektif di dalam kehidupan kami. Kami mau melayani Tuhan di dalam setiap profesi apapun yang kami tekuni ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Biar kami boleh hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan apapun yang kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.